Pak Aji dan Ibu Ajeng silakan masuk. Silakan duduk. Ini betul ya dengan Ibu Ajeng dan Pak Aji yang berencana mau menikah? Betul. Ya. Baik, kesini tujuannya untuk memenuhi persyaratan pernikahan ya? Ya. Baik, saya data dulu ya. Untuk Bu Ajeng, nama lengkapnya siapa? Ajeng Dewi Tarsana. Baik, umurnya berapa tahun? 26. 26 tahun, baik. Dari Jawa ya? Iya. Iya. Agamanya? Islam. Islam. Pendidikan terakhir? SMA. SMA, baik. Pekerjaannya sekarang apa? Sekarang wira swasta aja sih. Wira swasta ya. Alamatnya di mana? Sekarang lagi stay di Parakan. Oke, di Parakan ya. Kalau Pak Ajinya? Aji Saka Trimurti. Oh iya, Pak Aji. Umurnya berapa, Mas? 29. 29. Dari Jawa atau dari mana? Saya orang Jawa. Orang Jawa ya. Agamanya? Islam. Islam. Pendidikan terakhir apa? Kuliah. Kuliah. S1 ya? S1. Pekerjaannya sekarang apa? Karyawan. Karyawan. Alamatnya? Saya sekarang juga sama Bapak. Oh, sama di Parakan juga ya? Baik. Ya. Kemudian ada keluhan dari ibunya atau Mas Aji? Enggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada? Baik. Buat Bu Ajeng ya, riwayat haidnya pertama kali haid itu umur berapa? Pertama kali haji itu SMP kelas 2. SMP kelas 2. Jadi umur 14. 14 tahun ya? Siklus haidnya 28 hari atau 30? 28? 28 hari ya. Kemudian banyaknya itu sehari kalau lagi deres-deresnya bisa berapa pembalut habisnya? 3 sampai 4 atau Iya, 3 sampai 4 membalut. full ya? Iya. Oke. Kalau haid itu nyeri nggak? Nyeri. Nyeri banget ya, itu namanya dismenor. Kalau begitu itu normal gitu ya, selagi tidak menimbulkan rasa sakit dan yang berlebihan serta tidak berkelanjutan. Lamanya berapa hari? 7 atau 8? Biasanya sih 9 sampai 10 hari. 9 sampai 10 hari ya. Oke. Kalau riwayat kesehatan dari Bu Ajeng ini pernah menderita penyakit yang menular seperti HIV, AIDS atau sifilis dan sejenisnya, benar? Enggak ya? Tidak. Diabetes, asma? Enggak ya? Baik. Kalau dari keluarga? Kalau dari keluarga darah tinggi sih. Darah tinggi ya? Oke. Darah tinggi. Kalau masnya? Ada riwayat diabetes, Mbak. Oh, siapa? Keluarga. Keluarga. Bapak. Oh, bapak. Dari keluarga ya? Masnya enggak? Belum ada indikasi. Oh iya. Jadi pada pria, penyakit diabetes ini berhubungan dengan kualitas sperma dan embrio yang buruk ya Mas. Jadi hal ini terus dipantau dan rajin untuk cek gula darah. Imunisasi sudah lengkap? Dulu waktu kecil sama Mas SD sudah diimunisasi ya? Imunisasi tetanus? Ya udah ya. Setelah kalian menikah itu nanti ada acara untuk menggunakan rencana untuk menggunakan KB atau tidak? Ya, bentar dulu aja sih, Mbak. Oh ya, rencananya pengen langsung punya anak atau pengen menunda dulu? Gimana kalau saya masih pengen ngejar karir dulu sih, Mbak. Oh, pengen ngejar karir dulu. Kalau pengen pakai KB, Bu Ajeng pengen pakai KB apa? Ada KB suntik yang 1 bulan, KB suntik 3 bulan, KB implan, terus KB IUD. Mungkin suntik aja. Suntik aja ya. Karena masih muda jadi. Oh, iya. Suntik 1 bulan atau 3 bulan? Suntik yang 3 bulan. Suntik yang 3 bulan ya. Oke. Kalau untuk pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari nutrisi, pola makan seperti itu, pola minum itu frekuensi makan pokoknya berapa kali sehari? Kalau saya 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya. Oke. Untuk komposisi nasi, lauk, sayuran, buah, cemilan seimbang ya. Seimbang. Nah ya. Baik, kemudian untuk minum sehari berapa gelas? Saya tuh biasanya pakai botol yang 1 liter. Oh, 1 literan ya. Oke. Untuk buang air kecil sehari bisa berapa kali? Banyak sih Mbak. Ya, 10 kali mungkin Iya, ya. 10 kali ya. Warnanya?
warnanya kadang putih bening, kadang Oh putih iya, bening gitu. nggak yang kuning pekat banget, Nggak. enggak ya? Baik. Nggak ada keluhan waktu buang air kecil? Waktu BAB berapa kali sehari BAB-nya? Kadang 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ada keluhan waktu BAB? Enggak. Nggak ada ya, normal. Kemudian untuk personal hygiene-nya, mandinya berapa kali Mbak sehari? Saya 2 kali. 2 kali. Keramasnya berapa kali seminggu? 2 hari sekali. 2 hari ya. Gosok gigi rajin ya Mbak, 2 kali atau 3 kalian ya? Iya, 2 kali. Ganti pakaian juga ya? Iya. 2 kali, 3 kalian. Baik, untuk istirahatnya, tidur malamnya berapa jam? Biasanya dari jam 11 sampai jam 5. Jam 5. Random ya? Iya. Random. Ya kurang lebih 7-8 jam ya? Ya. Tidur siang? Sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang Kadang-kadang. Berapa jam kalau tidur siang? paling lama 3 jam. 3 jam ya. Oke. Ada keluhan waktu tidur atau waktu istirahat? Enggak. Enggak ada ya. Baik. Untuk aktivitas fisik, olahraga, suka olahraga nggak? Suka. Berapa kali seminggu? Kadang 4 sampai 5 kali. 4-5 kali. Olahraganya jenisnya apa? Workout. Oke. Untuk kebiasaan yang merugikan diri sendiri ya, seperti merokok, minuman alkohol, obat-obat, dan jamu seks bebas, Mbaknya lakukan? Enggak ya, enggak semua. Oke. Dari Masnya, untuk frekuensi makanan dan minuman sama seperti Mbaknya atau ada yang berbeda? Tadi Mbaknya 3 kali sehari ya? Iya, sama ya. Minumnya juga ya, rajin minum berapa gelas sehari? Liter lebih. Seliter lebih ya. Untuk buang air kecil, buang air besar normal juga, ada keluhan atau tidak? Nah, Nggak ada ya. Untuk personal hygiene, mandi, keramas, gosok gigi, ganti pakaian? mandi juga. Iya, sama kayak Mbaknya ya. Baik, untuk istirahat tidur malam berapa jam biasanya Masnya? Tergantung lemburan. Tergantung lemburan Kalau ya. ada lemburan Oh, bisa 4 jam sehari. 4 jam. Biasanya 11 sampai jam 5 juga sih. Berarti sekitar 5-6 jaman ya tidurnya. Oke, kalau tidur siang? Kan Jarang ya, nggak pernah ya. Kalau aktivitas fisik dan olahraga gimana? Sabtu Minggu aja kalau saya. Sabtu Minggu aja ya. Olahraganya apa? Lari aja. Jogging ya. Oke. Kemudian untuk merokok, minum alkohol, obat-obatan jamu dan seks bebas nggak juga ya Mas ya? Paling jamu aja. Jamu. Beras kencur. Oh, beras kayak gitu. kencur. Oke. Ya. Dan untuk riwayat sekolah sosial dan spiritual, ini syarat pernikahannya udah lagi diajukan ya. Kemudian penyesuaian cuti kerja juga udah ya, udah direncanakan juga. Untuk persiapan tanggal menikahnya udah ditentukan Ya. tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober. Oke, tanggal 5 Oktober ya. Kemudian untuk persiapan membina rumah tangga ya, udah persiapan fisik atau cek kesehatan nanti kita akan lakukan. Kemudian persiapan fiskal sosial mengenai perbedaan latar belakang dan budaya keluarga, kemudian perbedaan pendidikan juga itu juga harus dipersiapkan ya. Masing-masing keluarga udah saling menerima? Udah ya. Baik. Kemudian untuk persiapan psikologis mengenai pengetahuan calon pengantin ya terhadap sifat pasangannya juga udah saling menerima ya, kekurangan dan kelebihannya. Kemudian cara berkomunikasi dengan pasangannya ketika ada masalah seperti itu ya. Nah, untuk persiapan ibadah masih sudah siap ya membimbing Ibu Ajeng ya? Insya Allah. Ibadah seperti itu. Kemudian mengenai harapan dan kalau misal Masnya ada masalah sama Mbaknya, itu nanti siapa yang berperan untuk mengambil keputusan? Tetap berdasarkan musyawarah. Iya, musyawarah antara Masnya atau Mbaknya? Saya selain ke Mbaknya. Oh, Mbaknya ya, oke. Jadi ini pernikahan yang dijodohkan ya atas kemauan diri sendiri ya. Iya. Nah, dan diharapkan oleh kedua belah pihak ya. Baik. Gimana respon dan dukungan keluarga terhadap pernikahan ini? Apakah setuju atau setuju ya? Bahagia. Bahagia ya. Setelah menikah mau tinggal serumah dengan orang tua atau sendiri? Sendiri ya. Oke. Pengambilan keputusan utama pernikahan Mbaknya. Iya. Mbak Jeng ya. Iya. Orang terdekat dari Masnya dan Mbaknya siapa? Orang tua. Orang tua, ibu atau bapak?
Kalau aku ibu. Kalau ibu, kalau masnya? Ibu juga. Ibu juga ya, oke. Untuk tingkat pengetahuan ibu ya mengenai hal-hal gizi sebelum menikah atau pranikah itu udah tahu belum? Udah Mbak, aku Udah. udah pernah ikut. Udah pernah. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit apa aja gitu? Ada yang tentang kecukupan gizi buat istri, buat Iya. suami, terus juga buat apa sih ya namanya persiapan kehamilan. Iya. Nah, itu kayak harus makan Konsumsi protein, Iya. terus yang kacang-kacangan gitu. banyak buah dan sayur. Iya. Artinya mbaknya udah paham ya mengenai gizi pranikah. Terus yang belum diketahui mbaknya sebelum mempersiapkan kehamilan itu apa? Apa yang ingin ditanyakan? Apa ya Mbak? Itu belum ada sih Mbak. Belum ada ya. Oke, nanti kita belajar bareng ya. Iya. Oke. Kemudian saya izin melakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti mbak sama masnya diukur tinggi badannya, timbang sama ditensi, oke? Nanti mbaknya juga diukur lilanya ya. Iya. Mbaknya dulu ya. Diukur lilanya, permisi. Aku? Permisi ya. Oke, nilainya 27, normal ya. Karena minimalnya itu 23,5. Normal ya. Nah, oke. Ya, bagus. Kalau nilainya kurang dari 23,5 itu termasuk nyeket. Nyeket itu singkatan dari kekurangan energi kami. Jadi nanti nggak bisa hamil. Bisa, tapi dia tuh gizinya kurang. Oh. Ya, normal ya. Tensinya 120/83. Tinggi badannya diukur dulu ya Pak. Sendalnya dilepas. Kakinya nempel ke tembok, ini juga siap. Oke, 162. Timbang Mbak, langsung timbang. 53 ya. Oh, tadi ini 110 ya. Masnya silakan tukar posisi dulu. Ini buat ibu hamil. Oh, Bang. Jadi ini tuh fungsinya untuk memeriksa DJJ, detak jantung janin. Kalau usianya udah 17-16 minggu, bisa dicek detaknya tuh udah kedengeran. Pakainya ini. Tuh. Normalnya 120-160. Kamu juga anak kecil ya? Kan masih janin. Kalau tensi normal itu 120/80. Kalau misalnya 115 atau 178 itu hitungnya termasuk normal.
Atau masih batas aman itu? Ya. Ini tensinya 130/90 ya. Iya, 90. Ini tensinya kamu lumayan tinggi. Diukur tinggi badannya ya, Mas. Kakinya angkat lurus. Ya. Permisi. ...160 ini gimana Mas? Ada 84. Mas saya gak kelihatan. Oh iya. Kencengin. Ya. Ya, 84 ya. Iya, 84. Tadinya berapa? 60. Bisa ya? Stres sih. 60 terus. Tadi kan masnya tensinya rada tinggi ya. Mungkin bisa dibanyakin istirahatnya, konsumsi air putihnya juga dibanyakin, kurangin makan gorengan, yang santan-santan, yang manis-manis juga, gitu ya Mas. Kemudian ini nanti ada pemeriksaan untuk ibunya ya. Nanti saya izin mengecek bagian dada dan perut. Nanti Masnya keluar dulu ya. Kalau udah selesai nanti Masnya bisa masuk lagi. Oke? Masnya nunggu di luar dulu ya, karena belum suami istri. Jadi silakan. Ya silakan Mbaknya bisa tiduran. Misi ya. Saya izin cek bagian dada ya. Silakan. Tangannya membentuk lutut seperti ini. Ya. Saya izin periksa bagian ketiak, tidak ada benjolan, normal ya. Kemudian periksa bagian payudara, juga normal, tidak ada benjolan, simetris. Ini tidak nyeri ya Mbak? Enggak, oke. Kemudian saya periksa bagian perut, tidak ada tanda-tanda kehamilan, tidak ada benjolan yang berbahaya. Oke, di sini sakit nggak Mbak? Saya pegang bagian bawah. Saya tekan, sakit lagi nggak? Nggak, oke. Normal ya. Oke, pemeriksaannya sudah selesai ya. Bagian dada dan bagian perut semuanya insya Allah normal. Pak Aji, silakan masuk lagi. Dari hasil pemeriksaan fisik semuanya normal ya. Dari bapaknya juga normal, dari ibunya juga normal. Nah setelah ini silahkan nanti ke lab ya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, meliputi HB, nanti juga dicek, kemudian golongan darahnya. Udah tahu golongan darahnya? O plus, B-nya B. Nah, berarti untuk golongan darah tidak usah. Kemudian nanti juga akan dilakukan pemeriksaan triple eliminasi meliputi HIV, HBsAg, dan sifilis. Oke. Untuk masnya dan mbaknya. Silakan nanti menuju ke lab ya. Silakan ke lab terlebih dahulu. Silakan masuk. Misi. Iya, udah hasilnya. Ya. Silakan duduk, pintunya silakan ditutup. Baik, dari hasil pemeriksaan Bu Ajeng, normal ya HB-nya. Tadi 12,5 bagus, dipertahankan. Kemudian untuk golongan darah sudah tahu ya. Nah, untuk gula darah sewaktunya 96. Dan triple eliminasi HBsAg, HIV, dan sifilis itu negatif dan non-reaktif semua. Nah untuk blood index atau hasil pipet testnya tadi negatif ya. Tadi kan diambil urinnya ya. Nah itu untuk pipet testnya negatif, alhamdulillah. Nah untuk Bu Ajeng alhamdulillah semuanya normal ya. Kemudian untuk Pak Haji, untuk HB-nya tadi 11,5
bagus juga, golongan darah udah tahu ya. Nah tadi karena Pak Haji punya riwayat dari keluarganya diabetes, jadi saya menyarankan untuk tes gula darah sewaktunya juga normal ya, ini hasilnya 115. Kemudian untuk triple eliminasinya HBsAg, HIV dan sifilis juga negatif dan non reaktif. Nah selain itu juga alhamdulillah bagus. Ya begitu ya. Nah setelah ini saya akan sedikit menjelaskan. Tadi kan udah tahu ya tentang gizi, Masnya juga udah tahu ya. Baik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai menjaga kesehatan organ reproduksi ya. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan organ reproduksi sebaiknya Masnya dan Mbaknya itu mengganti pakaian minimal 2 kali sehari. Kemudian pakai pakaian itu yang berbahan mudah menyerap keringat seperti bahan sintetis atau katun. Nah, itu ya. Kemudian membersihkan organ reproduksi itu sebaiknya dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan seperti itu ya. Nah, kalau bisa setelah buang air kecil atau buang air besar itu dibersihkan menggunakan atau dikeringkan menggunakan tisu atau handuk. Nah seperti itu. Kok bisa dipahami ya untuk Mas dan Mbaknya. Dan untuk Mbaknya itu juga nggak boleh ya keseringan memakai cairan pembilas vagina, itu tidak disarankan. Terus pakai pembalut tipis atau panty liner dalam waktu yang lama itu juga nggak boleh karena dapat menyebabkan iritasi atau gatal-gatal. Nah kemudian pakai pembalut itu ketika sedang menstruasi minimal itu 4 kali. Jadi setiap 4 jam itu pakai pembalut itu saat menstruasi minimal 4 jam itu diganti sekali seperti itu. Nah kalau banyak kan masalah kewangitan itu biasanya keputihan ya. Nah keputihan itu bisa dikatakan normal kalau keputihannya itu sudah berbau, warnanya seperti putihan pada umumnya ya. Kemudian warnanya juga tidak hijau atau kuning yang pekat, nah atau coklat. Nah itu kalau udah berbau dan warnanya tidak normal seperti biasa itu bisa diperiksakan ke tenaga kesehatan gitu ya. Nah untuk Masnya udah disunat ya Mas? Udah. Ini untuk tadi makan udah ngerti ya, udah paham ya. Ini porsi makannya. Tadi juga Mbaknya udah ngerti ya, Masnya juga udah ya. Baik kalau begitu untuk persiapan gizi dan kesehatan semuanya sudah siap ya. Nanti silakan Mas sama Mbaknya ambil surat persyaratan pernikahannya di depan. Ini saya bawakan surat pengantarnya. Ya, selamat ya Pak Haji dan Mbak Ajeng, semoga acara pernikahannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Iya, silakan.